Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam Quality Management System Question and Answer Series atau Sistem Manajemen Mutu Question and Answer Series. Pertanyaan yang kita bahas kali ini adalah apa kunci untuk menjadi seorang pemimpin yang baik atau mengenai leadership. Jadi leadership itu mempunyai banyak definisi. Namun paling tidak mencakup dua hal penting, yaitu sebagai salah satu fungsi manajemen untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Maka seorang pemimpin harus bisa menetapkan atau membangun tujuan organisasi dan mengarahkan tim organisasi agar tercipta lingkungan internal yang mendukung sehingga SDM sepenuhnya berupaya dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya leadership itu adalah kemampuan atau kapasitas untuk merubah visi menjadi kenyataan. Kepemimpinan adalah sebuah perjalanan tim, proyek, dan kondisi dan organisasi yang berbeda yang mengharuskan seorang yang berperan sebagai leader itu menerapkan karakteristik kepemimpinan dengan cara yang berbeda-beda berdasar segala variabel yang ada. Jadi, keterampilan leadership itu akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi atau sasaran atau goal organisasi. Nah, kemudian kunci pokok leadership itu ada 9, paling tidak ada 9 menurut saya. Bisa jadi menurut orang lain bisa kurang dari 9 atau bahkan lebih dari 9. Oke, baiklah, berikut ini 9 kunci pokok kemampuan leadership yang baik. Yang pertama adalah holistik atau ngabei. Seorang leader itu harus mempunyai konsep yang holistik, ngabei atau all out. Paling tidak terkait dengan organisasi yang dipimpinnya. Apalagi bila dia mampu memperhatikan pula konsep kehidupannya. Nah, seorang yang mampu berpikir lengkap, holistik atau all out ini, bahkan di luar kebutuhan organisasinya, akan memiliki nilai tambah yang sangat besar karena dia akan mudah memperhitungkan opportunity and threat yang berpotensi mempengaruhi organisasinya. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu berpikir holistik, total, ngabei, all out, secara analitis dan konseptual, sehingga dapat mengidentifikasi variabel masalah dengan lengkap dan akurat. Nah, ngabei ini bukan berarti istilah ngabei ini istilah bahasa Jawa, tapi bukan berarti seorang ngabei yang berarti seorang pemimpin harus disanjung tinggi seperti seorang ningrat atau aristokrat, atau pemimpin yang gila hormat. Tetapi pemimpin yang ngabei adalah pemimpin yang mengetahui seluruh kebutuhan organisasinya dan menetapkan atau memutuskan sesuatu dengan pertimbangan dan perhitungan yang lengkap berdasar strength, weakness, opportunity, dan threat terhadap organisasi yang dipimpinnya. Itulah ngabei. Nah, jangan sampai seorang pemimpin punya konsep pemikiran yang sempit. Bila ada leader yang tidak luas pengetahuannya, maka dapat diibaratkan organisasi yang dipimpinnya itu akan kekurangan cahaya penuntun arah, sehingga melangkahnya juga kurang terprogram dengan baik dan bahkan mudah dikalahkan saingan-saingannya. Apalagi bila punya pola sikap PJ atau tahu jadi, segala sesuatu diserahkan kepada bawahannya, kepada anggotanya, tidak mau tahu apa seluk-beluk organisasi. Nah, organisasi yang dipimpin oleh leader seperti ini maka akan rusak dari rongrongan internal sendiri, dari rongrongan internal organisasi tanpa perlu ada faktor eksternal untuk mengalahkan organisasi tersebut. Nah,
Kemudian kunci yang kedua itu adalah komitmen. Seorang leader harus mampu menunjukkan komitmen terhadap segala kesepakatan yang melibatkan dirinya. Komitmen ini akan membuktikan ketangguhannya, kesungguhannya, dan kepatuhannya pada janji dan kesepakatan yang ada di jalan kehidupannya, termasuk kepada penciptanya, kepada orang di sekitarnya, kepada organisasinya. Bila seorang leader mampu berkomitmen terhadap peraturan Tuhannya, yang pastinya sangat besar konsekuensinya, maka leader seperti ini pasti akan lebih teruji dan akan berkomitmen pula terhadap kesepakatan dengan orang yang ada di sekitarnya, dengan segala hal dalam kehidupannya, dengan pekerjaannya, termasuk juga dengan organisasinya. Nah, jangan sampai menjadi pemimpin itu sekedar menyuruh anggota organisasinya untuk komitmen terhadap peraturan dan kesepakatan di dalam organisasi, tapi leader itu sendiri malah meremehkan komitmen dan bertingkah seakan-akan dia kebal terhadap konsekuensi dari komitmen yang seharusnya dia patuhi tersebut. Leader seperti ini akan merusak organisasi apapun, kapanpun, dan dimanapun dia tempati. Maka jangan sampai ada leader yang melanggar komitmen yang telah disepakati oleh organisasi. Kemudian kunci yang ketiga adalah disiplin. Good leadership is about developing discipline in others. Good leaders have self-discipline and have good discipline skill in almost everything, not only about time management. This kind of leader will encourage a culture where people are disciplined. It is a quality to which one can adapt with tenacity and perseverance. When the leaders are disciplined and give an example, it will motivate others to follow. In an organization where everything changes fast and quick, and employees have many tasks based on their job desk, of course, being more disciplined can help get more and keep the work environment comfortable. So, mengembangkan disiplin dalam kehidupan profesional dan personal adalah suatu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang leader. Jadi ini merupakan skill leadership yang efektif sekaligus untuk mengajak orang turut menjadi disiplin. Orang akan menilai kemampuan dan kredibilitas seorang leader itu termasuk dengan sikap disiplin yang diperlihatkan di berbagai aktivitas, di berbagai kegiatan, dan di berbagai waktu. Ketika sudah terbiasa untuk mengerjakan dan disiplin terhadap hal kecil, maka seorang individu itu akan terbiasa untuk mengerjakan hal besar lainnya. Oleh karena itu, agar semua pihak juga berdisiplin, maka leader harus selalu memberikan contoh untuk selalu berdisiplin. Tunjukkan disiplin dimanapun dengan selalu memenuhi tenggat waktu, menepati janji, mengakhiri pertemuan juga tepat waktu. Jika merasa kesulitan untuk disiplin, cobalah dari hal yang kecil seperti merapikan segala sesuatu setelah selesai beraktivitas, rutin membersihkan rumah, dan sebagainya. Ya. Dari hal kecil seperti ini, kita akan bisa melihat seorang itu berdisiplin atau tidak. Jika dia rutin merapikan segala sesuatu setelah selesai beraktivitas, rutin membersihkan segalanya setelah dia selesai mengerjakan sesuatu, dia rutin membersihkan rumah, dan sebagainya, ini dapat menjadi clue atau petunjuk bahwa orang tersebut memang orang yang berdisiplin. Jangan sampai seorang leader menyepelekan kedisiplinan. Semakin sering seorang pemimpin membiarkan tenggat waktu penyelesaian molor, tidak tepat janji,
tidak berdisiplin dalam berbagai hal, tidak mencontohkan merapikan segala sesuatu setelah selesai beraktivitas, maka kualitas leadership-nya pantas untuk dipertanyakan. Nah, kunci selanjutnya adalah attitude atau pola sikap. Pola sikap ini sesuatu yang sangat penting baik dalam hal kepemimpinan maupun dalam hal di luar kepemimpinan, dalam keseharian. Jadi behavior atau perilaku dan manner atau tata krama itu menjadi dasar bagi seorang leader untuk bisa mengembangkan karakteristik dan keterampilan kepemimpinan agar menjadi pemimpin yang lebih efektif. Karena kepemimpinan bukanlah tujuan, tapi sesuatu yang harus dilakukan secara berkesinambungan sepanjang karir di semua level yang dilalui. Pola sikap ini merupakan bagian integral dari seorang pemimpin, dipersepsikan dan bagaimana mereka bekerja. Kemampuan untuk bertindak berdasar attitude yang baik, selalu berperilaku yang baik, dan memiliki tata krama yang baik adalah kekuatan bagi seorang leader. Apalagi dipenuhi dengan pengetahuan yang luas, maka akan mampu membawa dan mengarahkan orang untuk bekerja secara efektif. Nah, jangan sampai menjadi leader itu mempunyai pola sikap yang tidak layak. Dikarenakan perilaku dan tata krama itu sangat penting, maka harus dijaga dengan baik. Organisasi harus waspada terhadap potensi ketika ada personil mulai berperilaku buruk, main sikut, main sogok, curang, mengklaim sepihak kerjaan temannya, suka menyuruh kerjaan koleganya, suka memberikan tugas seenaknya kepada orang lain, menimpakan tugas seenaknya kepada orang lain. Nah, ini bahkan perilaku buruk seperti ini dipandang sebagai cara dan upaya peningkatan karir. Segala cara dihalalkan. Nah, pola ini bisa jadi berawal dari adanya individu panutan atau leader yang menunjukkan perilaku serupa, perilaku buruk. Atau ketika leader mempromosikan seseorang yang berperilaku buruk, maka akan menjadi contoh bagi yang lain bahwa perilaku buruk tersebut bisa meningkatkan karir mereka, dan itu yang akan menjadi tren dalam organisasi tersebut. Nah, organisasi seperti ini tentu akan segera mengalami keruntuhan dan kerusakan dikarenakan pola sikap atau attitude yang tidak baik, terutama dari seorang leader. Nah, kemudian kunci yang kelima adalah jeli. Seorang pemimpin itu harus tajam pandangannya. Pemimpin yang jeli akan mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, memilah segenap strength, weakness, opportunity, dan threat yang ada di organisasinya. Proses kepemimpinan dibatasi sumber daya, sehingga pemimpin harus dapat mengelola organisasi dengan mendahulukan prioritas. Dalam hal pencapaian tujuan, pemimpin juga harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf yang tepat dan mengatur waktu secara efektif, serta menyelesaikan masalah secara efektif pula. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas, termasuk kaitannya dengan pekerjaan lain. Kemudian memberi pemahaman yang baik pada tugas-tugas atau job desk untuk mencapai tujuan dan mengurangi tumpang tindih antar personil maupun suborgan di dalam organisasi. Nah, hal ini juga akan bisa melakukan penyihatan proses-proses pada sistem dan penyihatan struktur secara harmonis dan terintegrasi, sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Monitoring dan evaluasi harus dijalankan secara rutin di dalam organisasi. Leader itu harus memahami pengelolaan proses-proses yang saling terkait tadi agar tidak tumpang tindih antar personil maupun antar suborgan di dalam organisasi, sehingga ini menghasilkan evaluasi
dan perbaikan-perbaikan yang objektif pada organisasi, sehingga organisasi bisa melangkah secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, jangan sampai seorang leader itu diam saja ketika ada potensi ketidaksehatan proses-proses pada sistem organisasi dan ketidaksehatan dalam struktur organisasi. Bila seorang leader itu tidak jeli melihat strength, weakness, opportunity, dan threat dalam organisasinya, maka pengelolaan dan aktivitas organisasi tidak akan bisa berjalan efektif, efisien, dan organisasi akan keropos secara internal tanpa perlu ada intervensi secara langsung dari eksternal. Oke. Kunci yang berikutnya, kunci yang keenam adalah jujur dan amanah. Sifat ini adalah dua hal yang harus menjadi satu kesatuan dalam diri seorang leader. Tidak sekedar jujur, tapi juga harus amanah terhadap kekuasaan atau kewenangan yang dipegangnya. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, mendelegasikan tugas, mengadakan evaluasi, dan seterusnya untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin mempertanggungjawabkan kesuksesan organisasinya. Oleh karena itu, leader itu harus mempunyai sifat jujur dan amanah sekaligus. Leader yang jujur dan amanah akan mendapat kepercayaan dan rasa hormat dari semua pihak karena dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Jadi, kejujuran dan dapat dipercaya, jujur dan amanah adalah sifat yang paling dihargai untuk setiap pemimpin dalam organisasi apapun, bisnis maupun pemimpin dimanapun. Jangan sampai seorang leader banyak mengecewakan anggota timnya dengan janji-janji palsu dan pernyataan yang tidak ada buktinya, apalagi tidak amanah terhadap kewenangan yang diberikan padanya, berlaku seenaknya terhadap staf atau anggota timnya, seperti memberi perintah seenaknya. Staf dan anggota disuruh mengerjakan tugas yang tidak seharusnya, penugasan yang timpang, atau kesempatan berkarir atau peningkatan kompetensi diri tidak merata, dan lain sebagainya. Ya, berarti leader ini tidak amanah terhadap kekuasaan yang diberikan padanya. Kunci selanjutnya adalah adil dan bijaksana. Seorang leader itu harus mempunyai kepekaan terhadap situasi sosial dan dapat bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi. Seorang leader itu mampu bersikap adil dan bijak. Seorang leader yang mampu bersikap adil dan bijak akan mudah memperkuat hubungan atau jaringan kerja di organisasinya. Semakin banyak orang terlibat dalam tim, semakin banyak pemikiran dan perspektif yang ada. Oleh karena itu, seorang leader harus terbuka untuk perspektif orang lain. Hal ini dikarenakan konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi, apalagi yang banyak pemikiran dan banyak perspektif di dalamnya. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat bersikap adil terhadap semua elemen organisasi, menjadi seorang mediator atau penengah, terlebih ketika konflik telah menjadi jurang pemisah antara komponen organisasi. Keputusan yang dibuat itu harus mempertimbangkan kebaikan bersama dan mengatasi masalah yang ada untuk memberi pengaruh yang besar dalam tim. Sebuah tim dalam organisasi akan menghadapi banyak masalah. Nah, leader itu harus berani dan memahami kapan waktu untuk mempertahankan dan melakukan hal-hal yang dianggap benar, serta mampu menghadapi segala permasalahan yang ada. Jangan sampai leader itu tidak adil dalam memberi fasilitas bagi anggotanya, dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Jangan pula menimpakan tugas kepada orang lain tanpa prosedur yang adil, transparan, dan sesuai kompetensi. Apabila leader itu membuat ketetapan atau keputusan yang tidak adil dan tidak bijaksana,
maka akan memunculkan potensi permasalahan secara internal maupun eksternal di dalam organisasi maupun terhadap organisasi lain di luar. Nah, kunci selanjutnya adalah inspiratif. Leader itu adalah proses sosial. Ini bukan tentang individu yang kuat atau karismatik, tapi lebih banyak tentang sekelompok orang yang bekerja secara kolektif untuk mencapai hasil bersama. Itulah leadership. Seorang leader harus mampu menginspirasi anggota tim mewujudkan visi menjadi reality. Seorang yang ditunjuk sebagai leader harus dapat memotivasi dan menginspirasi orang yang bekerja untuk berkolaborasi sebaik mungkin. Sumber daya pada semua tingkatan adalah faktor penting dari suatu organisasi. Maka keterlibatan sepenuhnya dari mereka itu memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk tujuan kemajuan organisasi. Sehingga upayakan setiap orang memahami pentingnya kontribusi dan peran mereka dalam pos atau unit kerja apapun dalam organisasi. Nah, leader itu harus, jangan sampai seorang leader menyampaikan misalkan quote memupuk keikhlasan agar anggota organisasi bersedia bekerja dan membela organisasi semaksimal mungkin. Tapi di sisi lain, leader membiarkan adanya gulma, rumput, benalu, parasit, virus, apalah namanya, yang menggerogoti pohon organisasinya. Artinya, jangan sampai leader sekedar memberikan ungkapan kata mutiara penyemangat atau motivasi semata. Tapi leader juga harus menginspirasi semua elemen organisasi agar mewujudkan keikhlasan itu melekat dalam setiap proses dan struktur organisasi. Maka leader harus menunjukkan sikap keikhlasan, memupuk keikhlasan, membuang orang-orang yang merusak keikhlasan. Gulma, rumput, benalu, parasit tadi harus dibuang dan melekatkan keikhlasan dalam semua proses dan struktur organisasi. Nah, itulah yang disebut sebagai leader yang inspiratif. Tidak hanya memotivasi, memberikan kata penyemangat, quote penyemangat, tapi juga harus mewujudkan dalam tindakan-tindakan, dalam aktivitas-aktivitas dalam organisasi. Selanjutnya, kunci leadership itu adalah visioner. Seorang leader harus memiliki harapan dan perencanaan jauh ke depan, sehingga mampu membawa tim organisasi yang dipimpinnya menuju kepada kesuksesan mencapai tujuan dan ketahanan menghadapi segala permasalahan di masa mendatang. Sehingga kemampuan untuk berkelanjutan bahkan mengalahkan pesaing-pesaingnya. Jalan terbaik untuk menjadi leader yang visioner adalah selalu belajar hal-hal baru. Hal itu akan membuat pikiran semakin tajam dan peka terhadap situasi yang ada. Dengan pikiran yang tajam dan peka, seorang leader akan semakin siap untuk menghadapi tantangan baru yang mungkin menghadang dalam pengelolaan organisasinya. Leader yang visioner juga akan mengevaluasi konsekuensi, risiko, dan dampak, atau dengan bahasa lain, strength, weakness, opportunity, dan threat terhadap organisasinya di masa mendatang. Maka untuk itu laksanakan monitoring, audit, dan evaluasi agar tercipta perbaikan yang berkelanjutan pada tujuan, sasaran, strategi, pedoman, standar, proses, produk, dan jaringan kerja sistem secara konsisten agar optimal sehingga bisa mengembangkan visi organisasi ke masa depan yang lebih baik lagi. Pemimpin visioner ini bekerja keras untuk kebaikan yang lebih besar dan terus memperbaharui diri mereka sejalan dengan waktu dan perubahan yang ada. Seorang pemimpin visioner tidak akan menahan diri untuk mengambil risiko dan keputusan yang tidak biasa. Jangan sampai organisasi dipimpin oleh seorang leader yang berpikiran pasif atau mandek. Organisasi yang
organisasi yang dipimpin leader seperti ini tidak akan bisa berkembang atau meningkatkan kualitas. Baik, terima kasih. Demikian kunci-kunci pokok untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Baik, terima kasih. Demikian kunci-kunci untuk menjadi leadership yang baik atau menjadi seorang pemimpin yang baik. Semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, seorang leader harus memiliki konsep yang holistik, berkomitmen dan berdisiplin, memiliki attitude yang baik, jeli dalam melangkah, jujur dan amanah, adil dan bijaksana dalam memberi keputusan, inspiratif, dan visioner. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.